Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ingat, jika ibu bilang apa kabarnya hari ini, jawabannya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wow, kalian semangat sekali. Ibu suka semangat kalian hari ini. Seperti minggu lalu, ibu sudah menyampaikan kan jika sub materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum kita masuk ke sub materi yang akan kita bahas, ibu ingin mengingatkan kalian tentang satu hal atau beberapa hal lah. Karena kita masih berada di masa pandemi, jadi ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, lalu ketika keluar harus tetap mengenakan masker. Mungkin itu saja yang ingin ibu sampaikan kepada kalian. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang ibu sampaikan dapat kalian serap dan bermanfaat bagi kalian. Kepada ketua kelas, ibu minta memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Kepada ketua kelas, ibu persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga doa yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat segera diijabah. Selain itu, semoga kita selalu diberi kesehatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu, sehingga hari ini ilmu yang ibu sampaikan dapat kalian serap dan bermanfaat sekali lagi bagi kalian untuk kedepannya. Baiklah, selanjutnya ibu akan absensi dulu ya sebelum benar-benar membahas apa yang menjadi materi kita hari ini, untuk mengecek apakah kalian ada yang sakit, izin, atau absen, atau apa. Baiklah, ibu absen dulu bentar. Absen Ahmad, ada? Oh, ada. Farhan? Ada. Laura? Ada ya. Miftahul Jannah? Ada. Rania? Ada. Syahid? Ada juga. Salma? Oke. Taufik? Ada Taufik? Ada juga ya. Husna? Ada. Wahyu? Oke, ada semua ya. Berarti kalian hari ini hadir semua, tidak ada yang sakit, izin, ataupun alfa. Absensinya cukup bagus untuk minggu ini, tolong dipertahankan. Oke, setelah absensi kita masuk saja ya ke materi kita. Materi kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Materi ini sebenarnya merupakan materi pengulangan dari materi yang telah kalian pelajari ketika SMP, tepatnya kelas 1 semester ganjil. Jadi pasti dari kalian ada yang tidak asing lagi mendengar teks laporan hasil observasi, tapi tidak menutup kemungkinan ibu juga yakin pasti ada di antara kalian yang apa sih teks laporan hasil observasi? Kok aku nggak tahu gitu kan? Karena ibu paham mungkin jenjang dari SMP ke SMA cukup lama, jadi kalian bisa saja sudah lupa apa itu teks laporan hasil observasi karena tidak selalu berkaitan dengan kehidupan secara langsung kan. Jadi ibu di sini akan menjelaskan kembali teks laporan hasil observasi melalui media yang sudah ibu buat secara ringkas saja. Jadi kalian dapat mengingat kembali apa itu teks laporan hasil observasi. Ibu akan menjelaskan. Kalian boleh mendengarkan terlebih dahulu. Setelah ibu menjelaskan, jika ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya. Kita mulai ya, teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang berisikan informasi yang disajikan secara faktual, objektif, berdasarkan hasil penelitian secara langsung. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi ialah bersifat objektif, berdasarkan fakta, objek tunggal, hasil penelitian terkini, tidak mengandung prasangka, saling berkaitan, disajikan secara menarik, selanjutnya terbukti kebenarannya, berisi informasi umum, tidak disertai opini, lalu lengkap dan sempurna. Tujuannya sendiri ialah untuk memberikan informasi secara objektif berdasarkan fakta lapangan atau hasil observasi. Fungsinya sebagai penelitian, sumber informasi, laporan tugas, dokumentasi,
serta pemecahan masalah dalam sebuah pengamatan. Struktur teks laporan hasil observasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, pernyataan umum. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Berhubung hari ini Ibu akan menugaskan kalian untuk menganalisis teks laporan hasil observasi, jadi Ibu akan menjelaskan secara ringkasnya saja langkah menganalisis serta hal apa saja yang harus kalian analisis dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Langkah menganalisis terdiri dari 3 poin utama. Poin pertama, memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaan. Kedua, menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan laporan hasil observasi. Poin ketiga, memberikan suatu pandangan atau pendapat berdasarkan teori atau referensi. Lalu, hal yang kalian harus analisis di teks laporan hasil observasi ialah isi peristiwa, kronologi waktu, lalu selanjutnya kelengkapan data, selanjutnya lagi kebahasaan, dan terakhir bentuk laporan. Baiklah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan secara ringkas saja mengenai teks laporan hasil observasi, apakah ada di antara kalian yang masih belum memahami apa sih itu teks laporan hasil observasi, bagaimana cara menganalisisnya, atau bagaimana bentuk-bentuk struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Tidak ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya berarti teks laporan hasil observasi itu apa? Ibu akan memberikan kalian tugas menganalisis teks laporan hasil observasi. Ibu sudah menyediakan teks laporan hasil observasi, masing-masing kelompok akan berbeda. Kalian akan menganalisis lalu menulisnya di kertas double folio yang sudah Ibu sertakan. Ibu akan membagi kelompok ini menjadi 4 kelompok. Karena kalian di sini ada 4 baris dalam kelas, untuk mengambil mudahnya saja, kita langsung bagi 4 kelompok. Kelompok pertama baris pertama, kelompok kedua baris kedua, kelompok ketiga baris ketiga, kelompok keempat baris keempat. Kalian langsung saja analisis dari apa yang sudah Ibu terangkan tadi mengenai struktur serta 5 poin utama yang Ibu jelaskan. Nanti kalian presentasi ke depan, pilih salah satu perwakilan. Oke, silakan dianalisis. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja dengan Ibu. Baiklah anak-anak, sepertinya waktu menganalisis sudah cukup. Sekarang waktunya untuk presentasi. Silahkan persiapkan hasil analisis kalian mengenai teks laporan hasil observasi masing-masing kelompok. Pilih salah satu perwakilan untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan kepada kelompok, persiapkan presentasinya. Baiklah, dari semua presentasi, Ibu rasa kalian memang sudah cukup paham ya dengan teks laporan hasil observasi. Kalian sudah dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi itu sesuai dengan struktur dari pernyataan umum, deskripsi bagian, serta deskripsi manfaat. Selain itu kalian bisa menganalisis isi peristiwa, kelengkapan data, kebahasaan, bentuk laporan, serta kronologi waktu dengan cukup baik. Dari pembelajaran kita hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan sekarang. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu apa sih, gitu kan? Laporan hasil observasi ialah seperti yang Ibu bilang tadi, teks yang bersifat faktual, objektif, serta dilakukan melalui penelitian secara langsung. 3 poin utama itu cukup kalian ingat, jadi tidak perlu panjang-panjang mengingat apa itu teks laporan hasil observasi. Serta strukturnya cuma ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sekali lagi Ibu tanya, dari yang Ibu jelaskan hari ini, dari materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang kurang paham? Tidak ada?
Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Ibu minta untuk membuat teks laporan hasil observasi secara individual, tema bebas, kalian bebas memilih apapun temanya, karena tema teks laporan hasil observasi biasanya bersifat global dan universal, tergantung dari hasil penelitian kalian. Jadi Ibu minta teliti dengan benar, tulis di kertas double folio, dan kita bahas minggu depan. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanya, Ibu akan akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, anak-anak.